Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami dua fase. Langsung diturunkan pada nabinya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari lauh mahfud ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas? Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW. 7 orang pakar Quran yang disebut Qori. Mereka hidup pada abad ke-7 sampai abad ke-8. Mereka mempunyai sekolah dan mempunyai Quran versi mereka sendiri. Mereka adalah 7 orang yang paling terkenal dari sekian banyak orang yang punya sekolah dan Quran sendiri pada zamannya. Quran versi mereka ditetapkan berotoritas bukan oleh Allah atau oleh sang Nabi, tetapi oleh Abu Bakar Ibn Mujahid yang hidup pada abad ke-9 melalui buku karangannya yang berjudul Kitab As-Sabah fi Al-Qiraat. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa versi Quran yang ada sekarang adalah 7 qiraat yang sudah ada sejak zaman Muhammad, orang itu sedang berdusta. Karena tidak ada satupun dari 7 orang itu pernah bertemu Muhammad. Muhammad sudah lama meninggal sebelum mereka lahir. Oke, sahabat Semen Channel, untuk video kali ini kita akan belajar sejarah, yaitu sejarah penulisan kitab suci Al-Quran, dan juga sejarah penulisan kitab suci kekristenan Alkitab. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama. Jangan lupa sediakan waktu dan kopi Anda untuk menyaksikan video kali ini. Nah, untuk teman-teman, saya disclaimer dulu, bukan untuk kita mau belajar supaya untuk menjadi senjata kita untuk mau menyerang iman kekristenan orang lain, tapi tidak. Tapi kita belajar supaya kita memahami, dan kalau memang kita merasa mau pengen dipertanyakan, oh ini bagaimana sumber-sumber ini mengatakan seperti ini, bagaimana ini, apakah disetujui dalam iman atau tidak gitu. Jadi kita bertanya-tanya, maksudnya supaya kita mau diskusi gitu. Tetapi ada beberapa oknum polemikus Islam yang suka menyerang kekristenan dengan mengatakan Alkitab palsu dan berbagai segala macam penghinaan. Saya pikir tidak apa-apa. Mungkin dari video ini mungkin mereka juga bisa belajar bagaimana menghargai satu dengan yang lain tanpa harus kita menjelek-jelekan. Toh kalau memang itu kita bisa diskusikan. Saya pikir kita tidak akan mungkin bersatu, dipaksa-paksakan. Oh ini iman ini mengklaim-klaim, tapi untuk menyatukan satu dengan yang lain saya pikir tidak. Ini dua pandangan iman, konsep yang berbeda, dan kita tidak bisa melakukan cocok logi dan supaya menjadi satu. Saya pikir itu juga tidak mungkin. Jadi marilah dengan perbedaan yang ada kita belajar dan kita memahami satu dengan yang lain dan saling menghargai, saling menghormati. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Terkait dengan Al-Quran, itu berarti proses penurunan Al-Quran pertama kali dari lauh mahfud ke langit dunia, belum ke Nabi Muhammad SAW. Di proses pertama dari lauh mahfud sudah ada firman Allah, diturunkan keseluruhan dari Al-Fatihah sampai dengan kemudian An-Nas, turun semua di langit dunia. Dia belum sampai kepada Nabi, baru sampai kepada Jibril alaihissalam untuk diturunkan. Turun sekaligus. Kemudian setelah itu, sesuai dengan keperluannya, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misal, hari Jumat di bulan Ramadan, tanggal 17, turun kemudian surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Al-Ma'idah belum turun, An-Nisa belum turun. Karena keperluan itu turun sebagiannya. Hanya proses turun dari lauh mahfud ke langit dunia sebelum turun kepada Nabi, diturunkan keseluruhannya. Persis seperti gini, ada bantuan dari pusat, akan turun ke Soreang. Kan biasanya ke Soreang dulu kan? Datang dulu kemudian ke posko terdekat, ke Gedung Sate misalnya. Dari Gedung Sate baru kemudian disebarkan. Soreang berapa wilayahnya? Sampaikan. Jelas? Nah, proses pertama disebut dengan Anzala namanya. Proses kedua disebut dengan Nazzala namanya. Paham? Nah, yang dimaksud Lailatul Qadar itu bukan saat Al-Quran diturunkan kepada nabinya langsung, tapi saat turun dari lauh mahfud kepada langit dunia. Jelas? Diturunkan secara sekaligus. Itu yang disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Karena itu malam Al-Qadar tidak ada yang tahu kapan waktunya. Disebutkan Ramadan saja. Kalau waktu pertama ayatnya turun kepada Nabi, semua orang tahu hari Jumat. Jumat 17 Ramadan turun. Apa yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat turun kepada Nabi, baru surat Al-Alaq. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anzalna, berarti yang dimaksud keseluruhan Al-Qurannya. Apa yang dimaksud peristiwa ini? Turun Al-Quran dari lauh mahfud ke langit dunia. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya? Tidak ada yang tahu.
Dirahasiakan oleh Allah supaya kita berburu untuk mendapatkan kemuliaannya. Karena itu di malam-malam Ramadan itu Allah kemudian tunjukkan pada kita hanya ada satu malam yang akan bertepatan dengan peristiwa malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Malam yang disebut dengan malam Al-Qadar diminta kepada kita untuk memburunya setiap malam Ramadan supaya semangat kita mencarinya. Begitu Anda mendapatkannya, maka sama dengan pahala di malam itu. Saking tingginya tentang Al-Quran turun ini, fokus. Masih ingat tadi kalimatnya menggunakan inna pendek atau panjang? Gimana bacanya? Inna. Saking tingginya proses penurunan Al-Quran ini dari Lauh Mahfud ke langit dunia, saking pentingnya turunnya Al-Quran ini, kata Allah, saya hadiahkan siapa yang beribadah bertepatan dengan malam itu, maka pahalanya saya naikkan senilai dengan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Kalau sekarang dikonversi 1000 bulan saja kurang lebih 85 tahun. Jadi kalau Anda bertepatan sholat tahajud di malam itu, baru 1 rakaat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, meninggal, blok, misal, itu sama dengan sholat tahajud 85 tahun tanpa henti. Malam Al-Qadar. Anda baca Al-Quran di malam itu, bangun, masuk malam itu, baru buka mushaf, baru dibaca, baru surut lagi. Begitu dibuka, nun, blok, meninggal. Itu orang paling beruntung di muka bumi. Sama dengan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Siapa yang bisa 85 tahun tanpa berhenti? Nun, 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 nun. Ayo, bisa? 85 tahun. Satu hurufnya 10 pahala. Ramadannya 100. Malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Kalimat di situ menggunakan anzala sama persis dengan yang ini. Artinya apa? Kata Allah, pertama, kalian mesti tahu ada yang agung dari Al-Quran itu. Keagungan pertama adalah proses diturunkannya Al-Quran. Dia beda dengan kitab biasa. Kalau Taurat, Injil, dia tidak mengalami 2 fase. Langsung diturunkan pada nabinya seketika. Al-Quran saking agungnya, aku turunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Saat ke langit dunia itu, siapa yang bisa mengerjakan amal ibadah bersamaan dengan waktunya, maka aku akan berikan pahala lebih daripada 1000 bulan. Jelas? Jadi proses yang pertama, Al-Quran dimuliakan oleh Allah dengan proses penurunannya kepada Nabi Muhammad SAW. Halo semua. Kita sering mendengar Muslim berkata bahwa Quran adalah wahyu yang diturunkan secara langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tetapi lewat malaikat Jibril yang ditemukan di Gua Hiro. Mereka berkata bahwa Quran terjaga keasliannya tanpa campur tangan manusia, tidak pernah berubah sejak diturunkan kepada Muhammad, dan Al-Quran di seluruh dunia sama. Hanya karena ada satu ayat di dalam Quran yang menyatakan bahwa Quran dijaga oleh Allah, yaitu Al-Quran surah 15 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami dalam kurung pula yang memeliharanya. Namun, benarkah demikian? Nah, pada video ini, kita akan belajar tentang sejarah Quran yang selalu berusaha disembunyikan oleh para ustadz. Oke, kita mulai aja ya. Nah, menurut tradisi, Muhammad mulai menerima wahyu pada tahun 610 sampai ketika dia meninggal pada tahun 632. Pada tahun 644, 12 tahun setelah Muhammad meninggal, pada zaman dinasti Rasidun di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, Al-Quran mulai dikumpulkan dan dikanonisasi. Pengumpulan dan kanonisasi Quran oleh Utsman diperkirakan selesai pada tahun 650, 18 tahun setelah Muhammad meninggal. Setelah Al-Quran versi Utsman ini selesai dikanonisasi, dia memerintahkan untuk membakar semua materi Quran lainnya, baik berupa salinan lengkap maupun berupa potongan kecil. Dia juga memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang baru dikanonisasi itu dan disebarkan ke beberapa provinsi. Nah, tentunya, pertanyaan pertama yang timbul adalah, kenapa Al-Quran baru dikumpulkan setelah Muhammad meninggal? Kenapa bukan Muhammad yang mengkanonisasi Quran? Bukankah Nabi Muhammad yang dipercayakan Quran? Kenapa Allah tidak mengutus Jibril untuk berkata kepada Nabi terakhir, "Hei Nabi, ini ayat yang terakhir ya." Yang disebut Nabi terakhir itu Muhammad kan? Apakah Utsman adalah Nabi? Apakah Utsman pernah mendapatkan mandat dari Nabi untuk mengkanonisasi Quran? Siapa Utsman dan kawan-kawannya sehingga mereka yang menetapkan bahwa inilah Quran yang benar, yang lainnya bukan dan harus dibakar? Al-Quran versi Utsman ini sama persis gak dengan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kalau para ustadz itu mau jujur, jawabannya adalah tidak. Itulah sebabnya disebut Al-Quran versi Utsman, bukan disebut Al-Quran versi Muhammad. Dan berdasarkan sumber-sumber hadis yang dipercaya oleh umat muslim, setidaknya ada 2 ayat yang hilang. Seharusnya ada di Quran, tetapi sudah tidak ada lagi di Quran yang dipegang oleh muslim sekarang ini. Yaitu ayat tentang hukum rajam dan ayat tentang menyusui pria dewasa. Kita bahkan tahu dari hadis bahwa ayat-ayat tersebut tidak ada di dalam Al-Quran karena hilang dimakan binatang. Jadi, berdasarkan hadis aja, sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran surah 15 ayat 9 tidak dapat dipercaya. Karena kenyataannya, Allah tidak mampu menjaga ayat Quran dari hilang dimakan binatang. Nah,
Al-Quran versi Utsman inilah yang dipercaya sama persis dengan Al-Quran yang dipegang oleh Muslim zaman sekarang. Tetapi, kenyataannya juga tidak begitu. Al-Quran bahasa Arab yang digunakan di Indonesia saat ini disebut Al-Quran versi Hafs An-Nasim yang dimodifikasi oleh komite profesor dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tanggal 10 Juli 1924, bukan Al-Quran versi Utsman. Kenapa disebut Quran versi Hafs, bukan disebut Quran versi Utsman? Karena memang ada perubahan dari Quran versi Utsman ke Quran versi Hafs. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu ganti nama jadi Quran versi Hafs. Al-Quran versi Hafs ini adalah Al-Quran yang paling populer atau yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bahkan, banyak Muslim yang mengira bahwa Quran versi Hafs ini adalah satu-satunya versi Quran yang ada di seluruh dunia. Tetapi kenyataannya tidak begitu. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Wars yang populer dari Maroko sampai Algeria. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Kalun yang populer dari Libya sampai Tunisia. Ada Al-Quran bahasa Arab versi Al-Duri yang populer di Sudan. Dan masih banyak Al-Quran bahasa Arab versi lainnya. Semua Quran itu berbahasa Arab dan semuanya diklaim sebagai Quran yang asli, tidak berubah sejak diturunkan kepada Muhammad oleh masing-masing pembacanya. Teman-teman Muslim yang sudah tahu bahwa ada Al-Quran versi lain selain yang mereka pegang, biasanya masih tetap mengklaim bahwa Al-Quran tidak berubah sejak zaman Muhammad. Mereka berkata bahwa versi-versi lain itu hanya qiraat, hanya berbeda dialek, tidak berbeda makna, sudah begitu sejak zaman Muhammad. Mereka berkata begitu karena ada ditulis di dalam hadis bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dalam 7 ahruf. Kebanyakan Muslim, terutama yang awam, menyangka bahwa 7 ahruf ini artinya adalah 7 dialek. Namun masalahnya, seharusnya saat ini tidak ada lagi 7 ahruf karena sudah dikanonisasi oleh Utsman menjadi 1 dialek, yaitu dialek Quraisy. Dan yang lainnya sudah dibakar kan? Selain itu, saat ini ada lebih dari 30 versi Quran berbahasa Arab, bukan hanya 7. Jadi, kenapa dari 1 Quran versi Utsman bisa jadi banyak versi di zaman sekarang? Coba teman-teman yang Muslim jawab. Kalau teman-teman mau menjawab dengan jawaban Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek, coba sebutkan 7 dialek itu apa aja. Dialek Quraisy. Lalu, yang 6 lagi dialek apa aja? Nggak tahu kan? Sayangnya trading di FBS, broker dengan keamanan akun yang bisa diandalkan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu 7 qiraat yang sebenarnya, saya mau menunjukkan bahwa perbedaan antara Al-Quran versi Hafs dengan versi Wars bukan hanya berbeda cara bacanya, tetapi juga beda makna dan beda arti. Ini adalah tabel contoh beberapa perbedaan antara Quran versi Hafs dan Wars. Saya tidak akan bacakan. Kalau teman-teman memang mau tahu, silakan pause video ini untuk baca sendiri ya. Perlu diingat bahwa ini hanya beberapa contoh. Dan ini baru perbedaan antara versi Hafs dan Wars. Belum perbedaan dengan versi Kalun, versi Al-Duri, dan versi-versi lainnya. Oke? Nah, sekarang apa aja 7 qiraat itu? 7 qiraat itu adalah Nafi Al-Madani, Ibn Kathir Al-Maki, Abu Amir Ibn Al-Ala, Ibn Amir Ad-Dimaski, Asim Ibn Abi Al-Najus, Hamzah Az-Zayyad, dan Al-Kisai. Ketujuh nama ini ada 7 orang pakar Quran yang disebut Qori. Mereka hidup pada abad ke-7 sampai abad ke-8. Mereka mempunyai sekolah dan mempunyai Quran versi mereka sendiri. Mereka adalah 7 orang yang paling terkenal dari sekian banyak orang yang punya sekolah dan Quran sendiri pada zamannya. Quran versi mereka ditetapkan berotoritas bukan oleh Allah atau oleh sang Nabi, tetapi oleh Abu Bakar Ibn Mujahid yang hidup pada abad ke-9 melalui buku karangannya yang berjudul Kitab As-Sabah fi Al-Qiraat. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa versi Quran yang ada sekarang adalah 7 qiraat yang sudah ada sejak zaman Muhammad, orang itu sedang berdusta. Karena tidak ada satupun dari 7 orang itu pernah bertemu Muhammad. Muhammad sudah lama meninggal sebelum mereka lahir. Nah, kalau kita perhatikan, nama Hafs, Wars, Qalun, dan lainnya bahkan tidak ada di dalam 7 nama itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah murid 7 orang itu. Hafs adalah murid Asim, Wars adalah murid Nafi, Qalun juga adalah murid Nafi, dan seterusnya. Murid-murid dari 7 sekolah Quran itu masing-masing juga mengarang Quran versi mereka sendiri. Jadi, Al-Quran yang ada pada teman-teman yang Muslim sudah berapa kali mengalami perubahan? Dari Al-Quran versi Muhammad berubah menjadi Al-Quran versi Utsman pada tahun 950-an. Dari Quran versi Utsman berubah menjadi Quran versi Asim pada zaman dinasti Umayyah tahun 700-an. Dari Quran versi Asim berubah menjadi Quran versi Hafs pada zaman dinasti Abbasid tahun 700-an juga.
Dari Quran versi Hafs berubah menjadi Quran versi Kairo pada tahun 1924. Nah, sebagai bonus informasi, ada beberapa hal tentang naskah kuno Quran yang menarik untuk teman-teman ketahui. Yang pertama, naskah asli Quran versi Utsman tidak ditemukan atau sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang. Yang kedua, seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud punya Quran versi sendiri. Dan menurut dia, surah 1, surah 113, dan surah 114 versi Utsman bukan ayat Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Menurut dia, surah-surah itu adalah tambahan dari manusia. Yang ketiga, selain Quran versi Utsman dan Abdullah ibn Mas'ud, ada lagi Quran versi Ubay ibn Ka'ab yang merupakan sekretaris Muhammad. Di dalam Quran versi Ubay ibn Ka'ab terdapat 116 surah, lebih banyak daripada Quran versi Hafs yang beredar di Indonesia sekarang ini yang hanya terdapat 114 surah. Dan info yang terakhir, saat ini sudah ditemukan naskah yang dinyatakan sebagai salah satu naskah Quran tertua, yaitu naskah Sana'ah. Yang menarik dari naskah Sana'ah ini adalah semua ulama muslim mengajarkan muridnya bahwa isi naskah ini sama persis dengan Al-Quran yang ada sekarang. Namun hal itu adalah dusta. Naskah ini terdiri dari 2 lapis, yang artinya naskah dibuat oleh seseorang lalu ditimpa oleh orang lain. Tulisan yang ada pada lapisan atas mirip dengan Al-Quran yang ada pada zaman ini, tetapi tidak persis sama. Sedangkan tulisan yang ada pada lapisan bawah jauh berbeda. Berdasarkan uji karbon yang dilakukan pada naskah ini, lapisan bawah diperkirakan ditulis pada abad ke-7, yang artinya sangat dekat dengan Utsman. Namun lapisan atas diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-7 sampai abad ke-8, yang artinya ditulis pada zaman dinasti Umayyad. Dengan kata lain, Al-Quran mengalami banyak perubahan sejak awal sampai saat ini. Al-Quran yang dibaca oleh Muslim saat ini hanyalah salah satu dari sekian banyak varian Al-Quran yang ada di dunia. Kalau ada yang berkata bahwa ketika Muhammad meninggal ada ribuan orang yang hafal Quran, kalau memang Quran itu terjaga karena banyak yang hafal, maka tidak perlu dibikin buku. Justru Quran dibikin buku karena banyak yang lupa. Nabi Muhammad sendiri aja lupa ayat-ayat Quran. Nah, jadi kalau kamu masih mau percaya bahwa Quran adalah wahyu yang turun langsung gedebuk dari Allah tanpa campur tangan manusia, dijaga oleh Allah, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, itu adalah pilihan kamu. Dan saya menghormati hal itu. Tetapi ketahuilah bahwa kenyataannya tidak seperti itu. Sampai dengan Muhammad meninggal, tidak ada pernyataan dari Allah, Jibril, atau Muhammad bahwa Quran sudah selesai. Allah, Jibril, atau Muhammad tidak pernah memberikan mandat kepada Utsman untuk membukukan Quran. Tanpa campur tangan seorang manusia yang bernama Utsman, yang bukan Nabi, Quran bahkan tidak menjadi buku. Tidak ada satu orang pun yang tahu surah-surah di dalam Quran disusun oleh Utsman berdasarkan apa. Yang jelas, bukan berdasarkan kronologi waktu turunnya wahyu. Dan susunan Quran versi Utsman berbeda dengan susunan Quran versi Abdullah ibn Mas'ud dan versi Ubay bin Ka'ab. Menurut sumber-sumber Islam, ada ayat-ayat yang hilang dan ada ayat-ayat yang ditambahkan pada Quran versi Utsman dari Quran versi Muhammad yang seharusnya. Dari Utsman ke zaman ini, Quran juga mengalami beberapa kali perubahan. Quran yang beredar di Indonesia sekarang ini bukan versi Utsman, tetapi versi Hafs yang baru direvisi pada tahun 1924. Dan ada banyak Quran versi lainnya yang berbahasa Arab dan diklaim asli juga oleh pembacanya masing-masing sekarang ini. Oke, sahabat Sama Channel, itu tadi video yang kita saksikan adalah penjelasan bagaimana turunnya wahyu, bahkan sampai penulisan-penulisan beberapa tokoh yang menulis kitab itu. Nah, sekarang kita akan saksikan sejarah kitab suci kekristenan, bagaimana proses penulisan hingga sampai sekarang ini. Nah, kita bandingkan kedua kitab suci ini dengan sejarah-sejarah yang ada. Nah, nanti kita bisa belajar sama-sama agar kita mengetahui dan tidak berburuk sangka terhadap kitab suci yang lain, begitu. Seperti yang dilakukan beberapa polemikus oknum polemikus Islam ya. Mari kita belajar sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Perjanjian Lama dengan bahasa Ibrani. Sebelum ditulis, kisah-kisah tentang Allah dan hubungannya dengan manusia dikisahkan turun-temurun secara lisan. Setelah manusia mengenal tulisan sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, maka kisah-kisah lisan tadi mulai dituangkan dalam tulisan.
Tulisan paling tua dalam Alkitab Ibrani mungkin berasal dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Diduga kitab Kejadian ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi pada zaman Musa. Meski ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kitab Kejadian ditulis ulang jauh setelah Musa meninggal. Sementara kitab yang paling muda dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi seperti kitab Daniel. Dapat kita perhatikan bahwa rentang waktu penulisan keseluruhan Perjanjian Lama membutuhkan waktu tidak kurang dari 1000 tahun yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Semua kitab dalam Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus, yang mana 97% isinya ditulis dalam bahasa Ibrani dan sisanya dalam bahasa Aram, seperti beberapa bagian dalam kitab Daniel dan kitab Ezra. Septuaginta. Awalnya, kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Atas permintaan Raja Ptolemeus II dari Alexandria, Mesir, dan juga karena perkembangan komunitas Yahudi di luar Palestina, maka pada abad ketiga sebelum Masehi, para sarjana Yahudi di kota Alexandria menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, yang memang pada saat itu merupakan bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi yang hidup di sekitar wilayah Laut Tengah. Alkitab terjemahan ini dikenal sebagai Septuaginta, biasanya disingkat dengan LXX yang berarti 70. Diceritakan ada 72 sarjana Yahudi yang menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta ini lalu dipakai oleh orang Yahudi yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Yesus dan para murid adalah orang Yahudi yang menggunakan bahasa Aram dan memakai Alkitab Ibrani. Rasul Paulus dan jemaat Kristen mula-mula menggunakan bahasa Yunani. Ke-27 kitab yang sekarang ada dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa resmi Kekaisaran Romawi saat itu. Kitab 1 Tesalonika adalah kitab paling tua dalam Perjanjian Baru yang diperkirakan ditulis pada tahun 50 Masehi oleh Rasul Paulus. Sementara kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis antara tahun 60 Masehi sampai dengan tahun 100 Masehi. Bahasa Aram di zaman Yesus. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara dengan bahasa Aram, sedangkan bahasa Ibrani hanya digunakan oleh kalangan khusus dan untuk kepentingan ibadat. Sedangkan bahasa Yunani merupakan bahasa yang umum dipergunakan di wilayah Mediterania. Maka tak mengherankan bahwa Alkitab yang dipergunakan oleh para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru adalah Alkitab terjemahan dalam bahasa Yunani. Semua kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis sejak awal dalam bahasa Yunani. Karena itu, kanon kitab suci Septuagintalah yang dipakai Gereja Katolik sebagai kanon Perjanjian Lama. Kanon Alkitab. Alkitab yang kita kenal saat ini pada awalnya merupakan tulisan-tulisan yang terpisah-pisah berdasarkan rentang waktu dan zaman penulisannya. Alkitab bertumbuh sebagai bagian dari proses seleksi yang disebut kanonisasi, berasal dari kata kanon. Kata kanon secara harfiah memiliki arti gelagah atau buluh. Dalam dunia kuno, gelagah digunakan sebagai tongkat pengukur atau kayu penggaris untuk membuat garis yang lurus. Kanon Alkitab maksudnya adalah peraturan, standar,
ukuran yang dipakai untuk menentukan kitab-kitab yang diakui diilhamkan oleh Allah sendiri. Pada tahun 367, Uskup Athanasius dari Alexandria memberikan arti teologis pada istilah kanon. Kata ini dipakai untuk menunjuk kepada Alkitab. Oleh karena itu, kanon didefinisikan sebagai daftar naskah kitab-kitab dalam Alkitab berjumlah 66 kitab yang telah memenuhi standar peraturan-peraturan tertentu yang diterima oleh Gereja Tuhan sebagai kitab-kitab kanonik yang diakui telah diinspirasikan oleh Allah serta memiliki otoritas penuh dan mutlak terhadap iman Kristen. Dalam kanonisasi Alkitab akan dibagi menjadi dua bagian, yakni kanonisasi Tanakh atau Alkitab Perjanjian Lama dan kanonisasi Perjanjian Baru. Kanon Alkitab Perjanjian Lama. Perdebatan mengenai kanon Perjanjian Lama sangat sedikit dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Orang percaya yang berbahasa Ibrani mengenali utusan-utusan Allah dan menerima tulisan-tulisan mereka sebagai diilhamkan oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan rujukan landasan pengkanonan Perjanjian Lama, yaitu kanon dikaitkan dengan nubuat, kanon dikaitkan dengan perjanjian atau covenant. Kanon Perjanjian Lama dipastikan melewati rujukan-rujukan Perjanjian Baru terhadapnya. Kitab dalam kanon Perjanjian Lama harus ditulis dalam bahasa Ibrani, pengecualian untuk kitab-kitab dalam Aramaik seperti Daniel pasal 2-7 dan beberapa bagian dalam kitab Ezra. Ezra 4 ayat 8-6, Ezra 18, Ezra 7 ayat 12-26. Kemudian tulisan itu harus disahkan dengan penggunaan di kalangan komunitas Yahudi, contoh kitab Ester dengan hari raya Purim yang memungkinkannya dimasukkan dalam kanon. Di samping itu, tulisan itu harus mengandung salah satu tema besar dalam Yudaisme seperti pemilihan atau perjanjian, dan harus ditulis sebelum zaman Nabi Ezra, karena dipercayai bahwa wahyu Tuhan sudah berhenti sejak saat itu. Kanon Alkitab Perjanjian Baru. Kanonisasi Perjanjian Baru dimulai oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Clement dari Roma mencatat paling sedikit 8 kitab Perjanjian Baru tahun 95. Ignatius dari Antioquia mengenali sekitar 7 kitab tahun 115. Polikarpus, murid Rasul Yohanes, mengakui 15 kitab tahun 108. Di kemudian hari, Irenaeus mencantumkan 21 kitab tahun 185. Hippolytus mengakui 22 kitab tahun 170 sampai 235. Tahun 367, Uskup Alexandria Athanasius menyusun daftar Alkitab Perjanjian Baru dengan jumlah 27 kitab yang kita kenal sebagai kitab-kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab. Konsili Laodikea menjelaskan bahwa hanya Perjanjian Lama bersama dengan Apokripa dan 27 kitab-kitab Perjanjian Baru yang dibaca di gereja-gereja. Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartage tahun 397 juga meneguhkan ke-27 kitab yang sama sebagai kitab-kitab yang memiliki otoritas. Ada 3 prinsip yang dimiliki konsili-konsili ini dalam menentukan apakah suatu kitab Perjanjian Baru itu betul-betul diilhamkan oleh Roh Kudus. Pertama, apakah penulisnya adalah seorang rasul atau memiliki hubungan dekat dengan seorang rasul? Kedua, apakah kitab itu diterima secara umum oleh tubuh Kristus? Dan ketiga,
Apakah kitab itu mengandung ajaran moral yang tinggi dan nilai-nilai rohani yang mencerminkan pekerjaan Roh Kudus? Rentang waktu penulisan kitab-kitab yang kita kenal dalam Alkitab kita saat ini memakan waktu sekitar 1500 tahun dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Bahkan proses pembentukannya menjadi Alkitab seperti yang kita kenal saat ini membutuhkan waktu sekitar 1800 tahun dari 1400 sebelum Masehi sampai 367 Masehi. Sungguh, jika bukan karena kuasa Allah yang bekerja, maka mustahil terjadi pembentukan Alkitab yang membutuhkan waktu hampir 2000 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam proses pengumpulan kitab-kitab Alkitab tidaklah sempurna. Namun Allah dalam kedaulatannya, tanpa memandang kebodohan dan keras kepala kita, telah membimbing gereja mula-mula untuk mengenali kitab-kitab yang diilhamkannya. Dan yang paling menakjubkan, meski proses penulisan seluruh Alkitab terbentang dalam ribuan tahun, namun jika kita membaca secara teliti keseluruhan Alkitab, terlihat sangat jelas tentang kisah kasih Allah kepada manusia yang saling bertautan dari satu kitab ke kitab lainnya. Dengan mengetahui proses pembentukan Alkitab ini, menolong kita untuk tidak mudah digoyahkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kitab orang Kristen yang ada saat ini telah diselewengkan. Nah, masih ada lagi fakta Alkitab lainnya mengenai sejarah terbentuknya. Oke, sahabat Sema Channel, sekian dulu untuk video kali ini. Ya, dari video ini kita bisa belajar bagaimana sejarah penulisan kitab suci Al-Quran dan juga kitab suci kekristenan Alkitab. Di sini kita bisa belajar dan kita bisa memahami agar kita bisa mempertanggungjawabkan ketika ada yang bertanya kepada kita keautentikan Alkitab kita sebagai firman Tuhan yang kita pegang sebagai dasar iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus belajar agar mempertanggungjawabkan tanpa kita harus melihat negatif terhadap iman percaya orang lain. Jadi kita bisa lihat di sini belajar tentang sejarah supaya kita bisa tahu, karena ada masalah-masalah yang sering terjadi di negeri kita ini adalah beberapa oknum polemikus yang suka menyerang kitab iman kekristenan, kitab suci kekristenan, ada yang mengatakan kitab palsu dan banyak lagi ejekan hinaan. Tapi kita tidak boleh membalas itu, tapi kita juga belajar bagaimana sejarah kitab suci mereka, penulisannya seperti apa, gimana alurnya, ceritanya seperti apa. Nah, kita bisa belajar tanpa kita berburuk sangka, kita kembalikan kepada mereka. Ketika kita mau pengen diskusi, kita tanyakan kepada orang-orang yang mungkin punya bidang di sana sehingga mereka bisa jelaskan kepada kita. Dan juga tidak boleh berburuk sangka lebih lagi, karena itu adalah iman percaya sahabat-sahabat umat Islam. Jadi tidak perlu kita akhirnya menjadi bahan supaya untuk menyerang, tidak, tapi kita belajar supaya kita bisa mengerti dan kita bisa diskusikan itu. Oke, sahabat Sema Channel, sekian dulu video kali ini. Semoga cuplikan video kali ini memberikan pemahaman, wawasan untuk kita bisa belajar bersama-sama. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.